آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا Yang ada di flyer itu cuma temanya saja, yaitu sirah nabawiyah. Kenapa nggak pakai judul? Karena kalau yang dulu-dulu itu berdasarkan kronologis, ya, dari mulai kenapa Jazirah Arab terpilih, kemudian kenapa bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum kenabian dan seterusnya sampai kelahiran seterusnya. Nah ini sekali lagi ternyata selain kronologis itu ada hal-hal penting lain yang perlu kita ketahui supaya pemahaman tentang sirah itu tidak bolong-bolong. Rata-rata kita tuh belajar sirah itu seperti puzzle, ya, tahu yang ini, tahu yang ini, tahu yang ini, tapi ternyata ketika satu kan bolongnya si akeh gitu. Ya, ini kita berusaha untuk melengkapi lubang-lubang di puzzle itu. Nah, yang mau saya sampaikan ini sebenarnya adalah kejadian yang terjadi masih di periode Makkiyah. Kita masih di periode Makkiyah, masih di 13 tahun pertama itu, ya. Jadi ini menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi ini benar-benar mendapatkan full support dari Allah SWT. Jadi kalau kita bandingkan, ya, Nabi Musa itu mau berdakwah ke Fir'aun, yang notabene Fir'aun itu adalah mas, ya, masnya Musa, mas angkat. Beliau kan anak angkat, ya, Princess of Egypt, ya kan, Nabi Musa itu. Kemudian ketika menjadi nabi diminta Allah untuk berdakwah ke Kang Masuk dulu. Akhirnya Nabi Musa harus minta doa, ya, berdoa kepada Allah, yang doanya sering kita pakai, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
itu doa Nabi Musa kurang lebih ya kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Hari ini masih kita pakai. Kenapa? Ya karena kita nggak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa harus minta lebih selesai dari maka Nabi Muhammad SAW beliau sudah mendapat jaminan dari Allah. Mana buktinya? Ada di surah Asy-Syarah ya. Alam nasrah laka sadrak. Nabi Musa harus minta Rabbi selesai dari Nabi Muhammad sudah dikasih Allah. Alam nasrah laka sadrak ya. Yang di sini diminta, di sini sudah dikasih. Ya, wa wada'na laka dzikra, dan sudah ditaruh zikir Nabi Muhammad itu ya, nama beliau diagungkan. Di mana Pak diagungkannya? Sampai hari ini nama beliau disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim. Pertama kali disebutkan dalam adzan di wilayah Papua, wilayah dengan wilayah di bumi yang paling jauh dari GMT ya. GMT plus berapa di sana? Plus 9. Di sana sudah sholat subuh Pak. Amerika belum maghrib. Selama 24 jam nama dua nabi ini disebut oleh penduduk bumi terus berkumandang ya. Jadi di global itu terus berkumandang dua nama ini, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim ya kan? Kalau aja Nabi Ibrahim enggak ya, nama Nabi Muhammad terus disebut ya. Walaupun anak lagi bentuknya seperti itu, luar biasa sekali. Kalau penasaran nanti coba Pak, yang di rumah masih punya global ya, lihat itu time zone itu ya, zona waktu itu paling timur itu situ ya, yang ada muslimnya Papua, semakin ke barat terus terakhir di Amerika ya. Jadi ada perbatasan hari dunia. Nah nanti silakan kalau penasaran kok bisa mungkin begini lagi siapa ya, kita sepakat bahwa dunia dibagi menjadi 24 jam deal ya. Nanti kalau penasaran silahkan cari ya. Jadi sangat sobat seperti itu. Nah di situ. Baik. Kemudian yang mau saya sampaikan adalah suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau kehilangan putra beliau yang masih kecil, anak pertama yang disebut dengan nama Al-Qasim, maka beliau disebut dengan dipanggil dengan Abul Qasim, meninggal masih kecil. Kemudian adiknya lagi yang bernama Abdullah juga meninggal. Maka orang Arab saat itu, Arab Jahiliyah, otomatis manggil beliau dengan julukan Abtar. Disebutkan dalam surah namanya Al-As bin Wa'il. Ini ketika Nabi SAW melewat, kemudian dia ini bilang, da'uhu, biarkan dia. Innahu rajulun abtar. Dia itu laki-laki yang abtar, yang gak punya keturunan. Gimana Pak? Habis ditinggal anak, kemudian ada orang yang bilang seperti itu, garis keturunannya selesai ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga seperti kita, manusia biasa, juga punya perasaan. Beliau tersedih dengan perkataan itu, maka kemudian Allah menurunkan yang motivasi, yang hiburan langsung dari langit ya, yaitu disebutkan surat Al-Kautsar ini. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu, beliau dihina seperti itu. Maka kemudian turun 3 ayat ya, yang barangkali ada di antara kita kalau sedang surat sunnah sendirian itu surat ini jadi surat favorit. Adakah? Kok serius kabeh? Adakah yang memfavoritkan surat ini untuk dibaca ketika surat sunnah? Gak usah nangis, gak usah apa ya. Ya. Surat Al-Kautsar ternyata ini maknanya luar biasa ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad, kami itu Allah dan Rasulnya memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar ini diartikan dengan oleh para ulama sebagai khairan katsira, kebaikan yang banyak.
oleh para mufassirin. Kemudian jadi Allah pembelaannya itu tidak langsung ke kata-katanya, ya. Jadi al-as bilang apa tadi? Abtar, ya. Jadi sebelum itu ya jadi dibongkong dulu ya Nabi, engkau telah diberi sesuatu yang lebih, kebaikan yang banyak. Kemudian di ayat kedua Allah menyampaikan kepada nabinya, fasolli lirabbika wanhar, maka sholatlah kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah, berkurbanlah. Jadi ini petunjuk dari Allah ketika kita itu sedang kondisi terpuruk misalkan, ya. Nabi saat itu terpuruk dengan perkataan seperti itu, tidak kemudian membalasnya dengan amarah, tidak dengan emosi. Apa pelampiasannya? Masalli. Kalau ini lesalli, ya. Masalli. Maka kalau seperti itu, saya terdesak seperti itu, ya, kondisi sudah sedih, kemudian malah dihina, maka sholatlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini solusi ya kalau seperti itu. Maka yang terakhir ini adalah jaminan Allah atas Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah kemudian legowo dengan hinaan tadi, kata Allah, jangan urusi orang-orang yang menghina itu. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami, ya, telah mencukupkanmu, telah melindungimu dari orang-orang yang suka menghina ini, ya. Kemudian Allah mengatakan, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang abtar. Abtar apanya Pak ini? Nah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah adalah orang-orang yang terputus. Kalau kita hanya melihat di terjemahan, terputus itu jadi bikin tanda besar, ya, bingung. Isim terputus apa aja? Ya, ternyata kalau menurut para mufassirin, terputus itu amal baiknya jelas, nama baiknya jelas, masa depannya jelas, ya kan? Terputus semuanya. Nah, sedangkan beliau tadi Nabi Muhammad SAW, beliau jelas bukan abtar, ya. Kenapa? Karena legasi beliau, warisan beliau itu sampai hari ini terjaga. Nasab beliau masih terdokumentasikan dengan baik. Barang beliau dan ahli baik masih ada, dimuseumkan. Nama beliau masih harum di mana-mana. Umat beliau menjadi umat terbanyak sepanjang sejarah umat manusia yang nanti membuat iri para nabi di mahsyar nanti. Jadi beliau kata-kata akar yang disampaikan dilontarkan oleh Al-As tadi sudah terbantahkan. Tetapi Pak, itu tidak langsung kejadian, ya. Ya kan ini 1400 tahun di masa depan dari kejadian beliau. Tetapi nama beliau masih tetap harum. Nah, jaminan Allah saat itu tidak langsung saat itu kan. Memang Nabi disuruh untuk bersabar. Baik. Kalau menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Qudhi, ya, yang dalam kitab Fiqhus Sirah, beliau menyampaikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat Al-Kautsar tadi. Yang ini mungkin banyak dari kita yang juga belum tahu, oh ternyata seperti itu, ya. Yang pertama, dakwah memang berangkat dari penguatan jiwa dai, bukan dari tekanan eksternal, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, tadi ya, Allah tidak mendatangkan Nabi untuk membalas perkataan Al-Abtar tadi. Tapi ya, sunatullah dalam dakwah adalah Allah
menguatkan hati Rasul terlebih dahulu sebelum menguatkan umatnya. Jadi begitu ya, nabinya dibikin kuat dulu, strong dulu, baru umatnya. Nah kalau nabinya aja lembek, gimana dengan umatnya gitu. Nah strateginya apa ya, dai ya, untuk kita yang sudah turun, seorang dai itu harus memperkuat batin sebelum menanggapi serangan manusia. Kemudian dakwah itu bukan reaksi ya, tapi misi. Seperti Ustaz Abdul Somad LCMA ya, PHBESA ya, Ustaz Abdul Somad Batubara. Beliau ini ketika tanya, Ustaz, kalau antum banyak yang mengejek, menghina, Ustaz gimana Ustaz? Gampang saja, nggak saya baca. Kalau saya baca, saya nggak bisa balas karena semua yang berikan adalah admin. Saya nggak tahu passwordnya. Seperti itu ya. Jadi perkataan netizen itu ya, ada yang mengatakan maha benar netizen dengan segala komentarnya ya. Itu nggak berlaku untuk dai. Lanjutkan saja gitu ya. Kemudian yang kedua strateginya adalah menurut Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, menyandarkan kekuatan kepada karunia Allah, bukan jumlah pengikut. Nah ini ya, kaum Quraisy mengukur kekuatan Nabi dari apa Mbak? Yang ini merupakan kebanggaan orang Al-Jahiliyah, dari jumlah anak, jumlah pengikut, jumlah kekuatan klan dan kekuasaannya. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang berpatokan seperti itu, anak buahnya piro ya, kekayaannya berapa, kekuatan dia bagaimana, masih ada orang seperti itu, jangan-jangan kenapa masih mengidap penyakit seperti orang-orang Arab jahiliyah. Apakah masih ada? Ada ya. Kemudian ya, Allah membatalkannya dengan satu kalimat ya, tadi yang dibanggakan oleh orang Quraisy tadi dengan al-kautsar tadi. Apa al-khairu al-katsir, kebaikan yang melimpah ya. Kemudian Syekh Al-Buti menafsirkan konsep ini sebagai dakwah itu tidak ditopang oleh angka, tetapi ditopang oleh nasrullah, pertolongan Allah. Kemudian, nah ini ya, jangan menilai dakwah ya, katanya jangan menilai keberhasilan dakwah dari statistik lahiriah. Jadi kalau mahi sentuh piro tiap pekan tiap Jumat kira-kira yang putra ini 40-an, yang putri ini berapa? Semuanya toh banding nih dengan sana, terus jamaahnya sekian, setiap kali pertemuan infak terkumpul sekian juta gitu ya. Bukan itu dakwah ya, bukan seperti itu. Yang ketiga, strategi yang ketiga dari beliau menanggapi gangguan dengan ibadah sesuai dua angka tadi, bukan dengan emosional. Kenapa Pak kalau dengan emosional? Yang tadu min haulik ya, kata Allah, kalau seorang dai itu kemudian keras ya, dikit-dikit mudeng-mudeng, dikit-dikit nyalahke, maka nanti orang-orang akan menjauh dari dia ya. Kalau dulu ada di kitab dakwah itu salah satu metode dakwah itu adalah taklif qabla taklif. Jadi dapatkan dulu hatinya, taklif ya, hati didengarkan dulu, setelah itu baru taklif, baru dikasih beban. Jadi contoh lah yang boleh di sini ya. Ketika Roma ini, ya ini adalah kajian yang
selalu istiqomah, setiap kali kajian itu ada makanannya, makan nasi, ya kan? Itu bagi orang yang belum pernah ngaji, ya, yang jarang ngaji, kok nyaman ya, ada makannya. Karena saya pernah ikut kajian itu, kajiannya pada maghrib sampai sekitar jam 8, agak jauh, ya. Pulang sudah, sebelum pulang sudah kelaparan. Kalau di sini, alhamdulillah, ya, sudah terjamin, insya Allah, walaupun ala hifi kalau orang Arab ya, ala kadarnya begitu. Jadi dakwah itu harus meraih hati dulu, taklid dulu, gitu ya, bukan dengan emosional. Kemudian ini adalah metode dakwah yang sangat khas yang sering disebut oleh Al-Budi. Ketika tekanan dakwah meningkat, Allah tidak memerintahkan konfrontasi, ya, tidak seperti ini, tetapi perkuat hubungan vertikal dulu. Dulu tahun 2018 ada seorang petarung MMA dari Rusia terkait Dagestan yang kemudian membuka mata dunia. Ternyata musuh itu kuat dan beliau ini punya logo yang bagus banget Pak. Jadi kemudian dia banyak yang niru. Beliau ketika menang di ring, ya, beliau itu 27-0, ya, menang KO 27 kali dan tidak pernah kalah sama sekali. Selalu begini beliau ini. Apa itu Pak? Me nothing, Allah is everything. Ya, aku itu bukan siapa-siapa, Allah itu yang hebat. Ya, luar biasa. Siapa namanya Pak? Habib Nurmagomedov, luar biasa. Yang kemarin murid beliau Islam Akhir juga habis menang lagi, ya. Jadi pokoknya begininya dikuat nih, hubungan vertikalnya dikuatkan. Kita lanjutkan ya. Strateginya tanggapi tekanan dakwah dengan menaikkan level ibadah. Nah ini. Kemudian respon utama terhadap fitnah adalah spiritual, bukan frontal, bukan sibuk balesi. Ini ya, nyinyiran netizen itu ya, nggak usah lah ya. Mungkin malah juga cuma dasar bayaran. Nah gitu ya. Tapi insya Allah ya, di Karma tidak ada ya Pak ya. Di akun IG-nya pun selama ini so far so good ya. Tidak ada kendala, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, menurut beliau, tidak terjebak pada ejekan, biarkan Allah yang membela. Wah ini levelnya udah beda ini ya. Ini susah ya. Intinya ya, normalnya manusia itu ya harus nyek, ya kan? Tapi menurut Allah dalam surat Al-Kahfi ini nggak usah seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci itulah yang akan terputus sama amalan baiknya dan sebagainya. Baik, untuk hal ini ada dua tokoh kafir Quraisy yang sampai hari ini ya, ada Abu Jahal yang kuburannya ada di Madinah di medan perang Badar, ada lagi Abu Lahab yang ada di Mekah. Kuburan mereka berdua ini sampai hari ini masih mengeluarkan bau busuk, ya beneran ya, masih mengeluarkan bau busuk padahal sudah sekian puluh tahun kan meninggalnya. Jangan pakai meninggal ya, mati ya. Kalau Anwar Zahid apa istilahnya? Kalau orang baik itu sedo, seksone pun bakdo, artinya sesudah sudah selesai tinggal nikmatnya. Kalau orang biasa mati, nikmati wis ganti.
Kalau yang orang yang jelek musuh Islam apa Pak? Rokok. Yo, pun ngerokok bakalin. Nah, ini otak ATE Kiai Anwar Zahid sing malah larang ya kuwi dari beliau ya. Kalau udah beliau nggak tahu intinya berapa lama itu ya. Setahun. Nah, jadi alhamdulillah ya. Tadi itu Pak saya berangkat ke sini itu single fighter. Seluruh pasukan saya tinggal di rumah. Barusan saja ibu negara datang, alhamdulillah. Bingung bisa ngomong karo ibu. Itulah ya. Baik, lanjutkan. Abu Lahab ini yang mati di Mekah itu dikisahkan ini sebelum mati ya, setelah mati 3 hari jenazahnya tidak ada yang mau nyentuh Pak, karena sudah aromanya menyengat, kemudian ada belatunnya, orang-orang tidak mau mengurus jenazahnya. Akhirnya jenazahnya ini ya dibuatkan lubang, didorong pakai kayu, masuk ke lubang, baru dilempari, ditutup. Nah, sekarang lokasi kuburannya Abu Lahab itu ya kurang lebih 300 meteran di samping-samping itu sebenarnya ada apartemen, tapi kosong semua Pak, nggak laku. Kenapa? Bau busuk. Dan kalau ke situ itu dari kejauhan kira-kira jarak 30 meter sudah disediakan bebatuan. Untuk apa? Lewat jumroh ke Abu Lahab. Sampai seperti itu. Nggak laku Pak lokasi di situ ya. Sepi. Bau ya, karena bau. Jadi bau busuk sekian ribu tahun itu menyengat ya. Ada yang pernah mungkin mencium aroma bangkai manusia? Saya pernah dulu ketika ikut Giatsar di Pulau ya, di hari ke-9 itu ketemu seorang jenazah yang penemuannya ini cukup unik ya. Ada seorang teman relawan dari Bekasi, dari Peduli Muslim, itu beliau nggak pakai metode neko-neko, beliau cuma pakai itu Pak, yang namanya monokular. Kalau teropong 2 itu namanya binokular ya. Maaf ya, 1 itu monokular, kalau 2 namanya binokular. Beliau ini mencari tanah seperti ini ya, di zoom, nyari lalat hijau. Pas ketemu lalat hijau, dilihat lalat hijau itu masuk ke lubang, keluar lagi, masuk ke lubang, keluar lagi. Akhirnya bilang ke komandan unit A saat itu, hei, itu generasi kita selanjutnya ya. Kemudian si relawan ini bilang ke komandan yang di situ, saat itu komandan siapa ya? Yang dari Tenggara, Mas siapa? Yoni ya, Mas Yoni itu bilang, dan coba di sana ada, kayaknya di sana ada jenazah, benar Pak. Akhirnya dikocorin air, pas digali benar di situ ada jenazah. Itu jarak sekitar 20 meter, saya pakai masker double, masih tembus Pak aromanya. Ya, jadi aroma jenazah seperti itu. Nyengat itu bukan di sini ya, sampai masuk ke itu ya, nggak terbayangkan ya. Baik, kemudian kalau kuburannya Abu Jahal yang ada di medan perang Badar, ini juga unik. Ini kuburan juga hubungan batu seperti itu. Kemudian sampai hari ini itu masih ada semut yang kalau masuk ke situ Pak. Dan kira-kira jarak 30 meter di sana itu pohon kurma tumbuh subur, tapi di situ nggak bisa tumbuh Pak.
Jadi orang jelek itu walaupun sudah mati, ya, energi negatifnya itu masih ada, ya. Kok jadi penasaran kan, ya? Dia kapan-kapan umroh bareng terus ke sana, ya. Nanti ada aroma biru ya Pak Di, ya. Belum pernah ke sana. Belum pernah sekali ya, nanti arah bikin lah ya. Biru. Jadi umrohnya itu Sirah Nabawiyah. Nanti mau Bapak Tilas hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Ya. Nginap dulu di mana itu Batur, kemudian jalan ya lewat pesisir, kemudian mampir di tenda Ummu Makbat, kemudian berhenti di Kuba dan seterusnya. Wah, ini keren ya. Siahnya bukan cuma di Indonesia, tapi siahnya di sana. Bapak Tilas. Bukan cuma parang ke alun ya. Baik, lanjutkan. Kemudian ya, dalam fikih sirah, Syekh Al-Bukhari mengatakan Rasul tidak diminta membalas penghinaan, Allah sendiri yang akan menutup perkara itu, ya. Tanah bos, ya, gitu ya, ya. Bolanya pusatnya kan gitu ya, bagaimana pusat, begitu ya. Jangan diurusi seperti itu ya. Nah, sekali lagi dari beliau. Silahkan muadzinnya kita break untuk azan dulu. Ya, silakan Mas Ahmad. Hasil akhirnya di tangan Allah, ya. Kalau dulu ada peribahasa, ada bahasa Inggris ya, ada quotes yang keren itu, do the best, ya. Let God handle the rest, gitu ya. Lakukan yang terbaik. Itu enak banget itu ya. Hidup seperti itu enteng Pak. Pokoknya kita ikhtiar yang terbaik, sisanya biar Allah yang ngurus. Wis itu nikmat banget ya. Kemudian beliau Al-Bukhari sedang mengatakan Allah menenangkan Rasul dengan masa depan dakwah, bukan dengan masa kini. Contohnya apa? Tadi Al-Kautsar ya. Selain yang artinya kebaikan banyak, beliau SAW pernah kemudian tertidur, ketika bangun beliau tersenyum. Ketika ditanya para sahabat, ini kenapa wahai Rasulullah kok Anda bangun kemudian tersenyum? Beliau dinampakkan telaga Al-Kautsar. Ya, telaga Al-Kautsar yang man yashrab minhu, barang siapa yang minum dari situ yang yadma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW itu menunggu umatnya di telaga itu, di telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua yang diberi karma ini termasuk orang-orang yang ditunggu oleh beliau di telaga Al-Kautsar. Amin. Nanti kita ada di sana ya Pak, insya Allah. Amin. Nah, strateginya, supaya seorang dai harus melihat dakwah dengan kacamata jangka panjang. Kemudian pada fase awal dakwah, tanda-tandanya sering kecil tapi hasilnya sangat besar, impactnya besar. Kita nggak tahu dari sekian banyak ustadz yang hadir di Karomah ini, mana yang kemudian bisa menyentuh hati jamaahnya, mana yang kemudian menyentuh ketika seorang itu sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya, kemudian mendengar kata-kata kalimat yang mengenai dari Ustaz, kemudian maklik itu menjadi semangat dia untuk kemudian fight back lagi, ya, semangat lagi untuk berjuang lagi. Kita nggak tahu, ya, karena sekali lagi hidayah itu adalah haknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada engkau orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberi hidayah
sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang keenam, sebagai dakwah menurut Syekh Al-Albani dalam surat Al-Kautsar ini, konflik tidak dihadapi dengan marah, tapi dengan memperbaiki prioritas ibadah. Nah, ini ya. Menurut Syekh Al-Albani, perintah wanhar ini perintah berkurban mengandung makna yaitu memperbaiki niat, menjadikan pengorbanan sebagai bahasa dakwah. Jadi dakwah disebabkan dengan keteladanan, pengorbanan bukan kemarahan. Kemudian pengorbanan adalah bahasa paling meyakinkan dalam dakwah. Jadi kalau ada orang yang diundang kajian, saya sibuk bekerja, terus ada saya beromol ya, memang sing pengangguran ini, nah saya tetap ngajari pengangguran kabel. Pernah ada seperti itu Pak? Kalau yang belum pernah ya barusan dengar ya. Ya. Sampai ada seperti itu karena ya, namanya manusia Pak, refleks untuk membandingkan kata-kata seperti itu ya. Maaf saya kerja, ya memang saya tetap kajian ini on-board kabeh juga kan ya. Jadi jenengan yang bisa ada di sini ya, semoga ini termasuk pengorbanan kita ya. Kurban itu apa sih Pak? Apa yang disebut? Tidak. Kurban itu dari kata korba, mendekatkan diri. Jadi korib, sahabat yang dekat. Di kurban itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita di antara kita ya, ketika datang ke rumah mengorbankan waktu untuk keluarga, jelas ya, yang gak keluarganya ke sini. Kemudian kalau yang jauh waktunya, kemudian bensinnya. Kalau dulu di kesuburan itu semoga tiap tetes bensin yang terbakar itu menghasilkan pahala untuk kita. Dulu ya masih ada di kesuburan Magetan dulu ya. Siapa sih ketuanya? Udah, lanjut aja ya. Yang selanjutnya, dakwah yang ketujuh, dakwah tak berjalan meski ada kehilangan dan musibah pribadi. Nah, ini ya, ini Nabi Muhammad SAW ketika dua putra beliau meninggal, Al-Qasim dan Abdullah tadi. Normalnya orang kan berkabung ya, tapi Allah memotivasi beliau untuk tetap ya, maju ya, tetap segera move on dari sedihnya, sedih dulu tapi dakwah tetap harus jalan gitu ya. Allah tidak menghentikan dakwah ketika Nabi ditimpa musibah pribadi ya. Dakwah tetap berjalan, strateginya seorang dai harus mampu memisahkan duka pribadi dengan misi dakwah. Nah ini berat ini ya, yang ngomong ulang-ulangan ya, dirinya ke dakwah. Wah ini enak banget ini. Jadi ada kan seperti itu di sini, berbuat urusan rumah ya, hujan terus setiap hari, nggak ada panas, habis dicuci, habis dipakai, belum kering sudah ada kotoran lagi, nggak rambo-rambo, still nggak cantik bendino ya, masya Allah. Ada kajian karomah malam hari, wah bisa healing, ketemu dengan saudara seiman, wah itu nikmat. Mana sebutkan lagi? Kemudian musibah bukan alasan menghentikan dakwah, justru sering menjadi penguatnya. Nah ini yang luar biasa ya. Mungkin di antara kita kemudian bertanya-tanya ya. Ini sempat viral ya beberapa tahun lalu ya. Kamu nanya ya, iya kan ya. Bayangkan Pak, kalau ada anak yang kemudian ada orang yang ikuti
dan spiral seperti itu. Pas kemudian meninggal, ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Kamu nanya ya? Gimana coba? Hah? Malah kamu bingung seperti itu ya? Ya, jangan seperti itu ya. Nah, akhir hayat para penghina, terutama tadi ya, Al-As bin Wa'il. Jadi bukan Wa'il ya. Kalau Wa'il itu adalah nama lembah di neraka, tapi ini Wa ya, huruf wawu, kemudian ada alif berdiri, kemudian ada hamzah di atas itu il ya, Wa'il ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dia adalah orang yang pertama kali mengatakan, menyebut Nabi dengan Abtar tadi ya, terputus keturunannya ketika pertama dapat. Nah, kemudian akhir hayatnya dia ini mati karena luka di kaki yang membusuk setelah tertusuk duri kecil, Pak. Bengkak, bernanah, lalu meninggal secara menyakitkan. Ini disebut oleh Ibnu Syam dalam Bisabab Syaukah ya, takut ya, karena duri kecil. Jadi awal itu kalau ingin musuh Islam itu mati, pasukannya sangat remeh-temeh, Pak ya, duri kecil terus ya dilemparkan ya, kena kaki, bengkak, bernanah, infeksi, mati, Pak ya. Nggak harus perang tanding mubarizah pas perang Badar atau enggak ya, sesimpel itu. Kalau Abu Lahab ya, penghina beliau, penghina Nabi juga, ini juga menyebut Rasulullah dengan Al-Abtar ya, malah mengatakan siapa apa kemarin kata-katanya, tabban laka ya Muhammad. Ketika Muhammad menemukan Bani Hashim di lembah itu, kemudian beliau ini mengatakan tabban laka Muhammad ya, celakalah kau Muhammad. Nah, kemudian tadi ya, dia ini mati menjijikan, kena penyakit kulit seperti plak lokal. Jenazahnya dibuat 3 hari, tidak disiapkan keluarganya karena takut menular ya. Jadi ya, didorong dengan kayu, kemudian ditimbun dengan batu dari jauh. Ada lagi kematiannya Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa ini Al-Walid ini? Bapaknya Khalid bin Walid. Bentuk penghinaannya, dia adalah salah satu tokoh yang paling aktif mencela Al-Quran, menuduh Al-Quran sebagai sihir dan membenih fitnah kepada Nabi. Kemudian dia ini kakinya juga ini sobek, terkena luka anak panah ya. Jadi baju dia ini panjang, pas dari bajunya nyangkut anak panah, maksa kena. Kemudian berdarah terus hingga mati, Pak. Kemudian ada lagi Al-Aswad bin Abdul Muthalib bin Al-Muthalib ya, ini sebelum yang lain, akhir hayat para penghina ya. Bentuk penghinaannya ini sedang mengejek Nabi, menunjukkan Nabi dengan isyarat mata sebagai cemoohan ya. Jadi kalau Nabi Muhammad datang, dia ini ngasih isyarat kepada orang-orang yang lain, bentuk cemoohan gitu ya. Kemudian disebut dalam tafsir ayat alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar wa sawfa ya'lamun. Nah, Allah itu kalau ngancam ngeri, Pak. Sawfa ya'lamun ya. Alladzina yaj'aluna ma'allah, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah itu ilahan akhar, bersama yang lain, maka sawfa ya'lamun ya, mereka bakal tahu akibatnya. Nah, akhirnya bagaimana? Ini buta ya, kemudian mati dalam keadaan hina, tidak dapat lagi mencela karena kehilangan penglihatan. Kalau dalam surah Indonesia disebutkan ketika Nabi Muhammad sedang di Sila Ka'bah, kemudian malaikat Jibril lewat di depannya ini Al-Aswad bin Al-Muthalib. Kemudian malaikat Jibril melemparkan sebuah daun
hijau ke mukanya, kena matanya, langsung buta seketika, Pak. Wah. Itu jurus apa itu ya? Ada lagi Al-Aswad bin Abdul Yahud. Ini juga salah satu penolak utama, suka membuat wajah aneh atau memutar-mutar mulut sebagai ejekan kepada Nabi. Akhir hayatnya terkena penyakit parah pada wajah dan tubuhnya menghitam seperti arang hingga mati, sesuai dengan namanya Al-Aswad. Jadi jangan kasih nama anaknya Aswad ya Pak. Berarti jangan ya. Ada lagi Al-Harith bin Qais. Ini juga termasuk di antara mereka yang membuat ejekan fisik terhadap Nabi. Ini mati dengan cara mengenaskan, ya Indonesia menyebutkan ia termasuk yang ditimpa bala sebelum badar. Jadi mari, lagi ya, satu lagi Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini cukup terkenal ya, mencekik Nabi ketika sholat, melemparkan kotoran unta ke punggung Nabi saat sujud, menginjak tengkuk Nabi. Akhir hayatnya ditawan pada perang Badar dan dieksekusi. Jadi seperti itu Pak, akhir hayat para penghina Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya tadi benar-benar mereka telah akhirnya malah jadi terputus nama kebaikannya, terputus nama baiknya.